Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dinda Dwi Sari, NPM 1913023019, mahasiswi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat soal kuis dengan menggunakan aplikasi iSpring. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah pembelajaran berbasis TIK. Disimak ya. Ya, jadi apabila kita ingin membuat soal kuis di aplikasi iSpring, kita harus download dulu ya. Nah, di sini aku udah download, jadi kita buka aja. Tampilannya awalnya tuh seperti ini. Karena kita mau bikin kuis, jadi kita klik kuis, terus create kuis. Kita tunggu. Nah, tampilannya itu seperti ini, ada menu home sama help. Nah, di sini ada from view dan slide view. Jadi kalau kita mau edit soalnya, kita klik from view. Nah, di sini kita bisa edit soalnya. Terus slide view ini buat nampilin itu desainnya, kita udah edit. Nah, di sini ada question. Question ini kan yang soal kuis yang akan kita masukkan, ada 14 tipe. Terus ada info slide ini kayak ini judulnya apa, terus deskripsi. Nah, di sini kan judulnya mau itu kan ya, sesuai dengan yang kita mau buat nanti, reaksi kesetimbangan kimia. Deskripsinya nggak usah aja. Terus ada question group. Setelah itu ada bagian introduction. Nah, introduction ini kayak tampilan awal kita mau ngerjain kuis itu. Kalau di sini aku pakai user info. Nah, user info ini kayak di sini kan mau kita ketik apa istilah biodata mu. Terus kayak perintah gitu kan. Nah, di sini ada from field-nya, ada nama, email dan sebagainya. Jadi aku mau pakai nama. Nah, di sini ada monitor ini, kalau kita wajib ngeklik baru bisa lanjut. Nah, karena ini masih buat ngedit dulu, kita optional dulu. Terus email. Nah, di sini mau saya ganti kelas gitu. Terus yang lain ini karena nggak saya gunakan, saya hapus saja. Nah, di sini kelas ini mau saya taruh di bawah nama. Jadi kita bisa pindahin dengan klik kanan, move up. Nah, jadi dia pindah gitu. Kita lihat. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Terus karena ini masih polos gitu ya, kita bisa edit backgroundnya dengan format background. Kita bisa ngambil dari filenya di kita. Terus sini aku mau ambil yang ini. Nah, jadi kan jadi cantik gitu. Terus ini kita juga bisa ngedit tulisannya kayak biasa. Sini kan pakai Times New Roman ya. Nah, pokoknya edit menarik mungkin. Terus ini masih bagian introduction. Nah, sebelum kita bikin kuis, kita bisa ngedit apa yang tampilan kuis kita nanti. Yang pertama ada property. Di bagian awalnya ada main property, ada title and size. Nah, title ini kayak judul kuisnya, kita mau pakai judul reaksi kesetimbangan kimia. Ini ada slide size, kita bisa sesuai yang kita mau. Aku mau pakainya 4:3 ini. Terus ada time limit. Time limit ini kita checklist biar ada waktu kita ngerjain gitu. Karena mau bikin 11 soal, jadi satu soal mau 3 menit, jadi 33 menit waktu ngerjain. Yang kedua ada quiz scoring.
Nah, ini ada scoring title-nya, ada by passing score sama non. Kalau non ini nggak muncul gitu. Kalau by passing score kita bisa pakai persen atau poin gitu. Biasanya kalau soalnya itu ganjil kita pakai persen, kalau soalnya benar kita pakai poin. Nah, di sini aku mau pakai persen. Terus bagian ketiga ada question property. Di sini ada score, point for a correct answer. Jadi persoalannya itu mau saya kasih nilai 10 gitu persoalnya. Nah, terus di sini ada limit time to answer the question. Kalau kita checklist, jadi persoalannya itu dikasih waktu gitu. Di sini mau saya kasih waktu 3 menit per soal. Terus ini kita checklist, di bagian feedback ada show feedback for grade question. Nah, jadi nanti setelah kita ngerjain persoalannya itu bakalan ada feedback. Bagian kalau kita benar, mau saya kasih feedback benar. Kalau salah, kita kasih feedback salah. Dan di sini kita kasih feedback kurang tepat. Nah, setelah itu bagian keempat ada question list. Di sini ada question from all group. Ya, kita klik ini. Terus bagian sini ada grup 1 yang tadi itu. Kita checklist. Nah, kalau ini number of question kan kita, kalau misalkan kita random, kita checklist, nanti dia muncul di sini pertanyaan itu random. Terus question group 2 kita checklist. Setelah itu reporting, ada send result to email. Ini kita checklist, send report to instructor. Terus kita klik email kita. Jadi nanti kalau ada yang udah ngerjain itu jawabannya bakal masuk ke email kita. Nah, setelah itu kita save. Bagian ini kan tadi ada judul awal kan ya, grup 1. Nah, judul ini bisa kita edit biar menarik gitu. Apa ya? Nanti backgroundnya gampang ya, terakhir aja. Nah, setelah itu kita baru bisa kita lanjutnya bisa bikin question. Nah, di sini ada 14, nanti kita mau nyoba 11 saja ya. Pertama, multiple choice. Nah, ini udah gak asing lah ya. Kita sering ngerjain tipe-tipe soal yang multiple choice ini. Kita ngeditnya di sini. Nah, sebelum kita bikin soal kuis, jadi lebih baik kita udah nyiapin soal-soal yang bakal kita masukin di Word biar enak gitu ya. Jadi di sini nomor 1 mau aku kopas. Nah, di pilihan jawabannya itu ada 5, 10, 15, 35, 40. Jadi kita langsung copy aja di sini. Nah, di sini nggak saya tulis nomornya karena nanti kan mau di random biar nggak aneh gitu. 5 mili. Bisa kita tambahin. Nah, tadi kan jawabannya 10 mili, jadi kita checklist yang 10 mili. Nah, di sini ada feedback kan. Feedbacknya kalau benar kita ada feedback benar, kalau salah ada salah. Terus skornya kan 10 per soal tadi. Kita lihat. Nah, kayak gitu. Terus question selanjutnya kita mau coba multiple response. Multiple response ini mirip sih kayak ini multiple choice, cuman dia bisa milih jawabannya itu lebih dari satu gitu. Kita copy di sini.
Di sini jawabannya itu kan B ya. Karena jawabannya hanya B, jadi kita cek yang B aja. Terus question selanjutnya itu kita mau pakai true false. Nah, jadi ini jawabannya hanya benar atau salah. Jadi ini sini aku udah bikin pernyataan dan itu jawabannya benar. Jadi kalau benar kita klik yang sini, kalau salah yang ini, karena tadi jawabannya kita klik ini. Untuk question selanjutnya kita mau nyoba short answer. Jadi di sini pertanyaannya itu dijawab dengan yang jawaban singkat gitu. Nah, di sini udah saya bikin soal dan jawaban singkatnya reaktan ke produk. Kita klik langsung aja di sini jawaban benarnya. Dan habis itu di slide view-nya muncul kayak gini. Jadi jawabannya itu tuh kayak jawaban singkat gitu lah. Nah, di question selanjutnya ada numerik. Nah, jadi bagian numerik ini kita hanya bisa menjawab dengan angka saja tanpa ada huruf. Nah, di sini saya kasih pertanyaan perhitungan dan jawabannya itu 0,1. Kita copy pertanyaannya di sini. Nah, reaksinya tadi kan nggak ke copy, jadi kita klik manual. Kan tadi 2HI gas. Terus kita bisa pakai simbol buat tanda panah bolak-balik karena dia keseimbangan. Terus H2 gas plus I2 gas. Nah, tadi kan di pilihannya, di jawabannya itu 0,1. Jadi di sini kita equal to jawabannya di sini 0,1. Nah, kalau dia between jawabannya ada 2, tapi karena kita pakai 1 di sini pakai equal to. Terus kita lihat di slide view, kita edit biar dia nggak ketutup sama background nanti. Terus untuk vision selanjutnya kita mau pakai square. Jadi square ini kita kayak ngurutin pertanyaan yang sesuai. Sini aku udah bikin soal, urutkan nilai KC dari terkecil ke terbesar dari rumus di bawah ini dengan benar. Ini pertanyaannya. Kita copy. Terus di bagian ini kita masukin nilai konsentrasinya. Terus masukin satu-satu dulu ya. Di sini aku pakai 3 data saja. Nah, karena ini nggak ada, kita hapus saja. Terus di sini kita bisa lampirin foto. Tadi aku udah bikin foto
reaksi KC-nya. Ini tadi, nah kayak gitu. Kita masukin aja. Nah, ini udah urut ya. Jadi kita bikinnya di sini udah urut. Terus di slide view-nya tampilannya kayak gini. Nah, nanti bakal pas kita ngerjain otomatis di sininya bakal keacak gitu. Nah, untuk question selanjutnya kita mau nyoba matching. Nah, matching ini kita kayak mencocokkan gitu, mencocokkan mana yang benar gitu. Di sini ada item, ada match. Item ini kayak kita nanti masukin data apa-apa gitu. Nah, match ini kita bisa masukin foto atau apa gitu. Kita masukin foto kan di sini. Nah, di sini pertanyaannya cocokkan rumus KC pada perusahaan berikut ini. Kita copy perintahnya. Di itemnya ini kita masukin reaksinya kita masukin biar nanti nyocokin sama rumus KC-nya. Kita tambahin aja nanti kalau kurang. Nah, ini udah ada 4. Di bagian match-nya kita masukin foto rumus KC tadi. Nah, di sini udah urut ya, udah cocok gitu. Jadi pas bagian kita ngerjain nanti otomatis dia bakal ngacak lagi kayak tadi gitu. Terus kita mau nyoba question selanjutnya, yaitu fill in the blank. Nah, di sini tuh kayak ada pertanyaan, terus di sini kayak jawabannya itu tuh ada, misalnya kita jawabannya 1, ya kita cuma 1 blanknya. Terus kalau ada jawabannya 2, kita bisa insert blank. Nah, kita masukin dulu pertanyaannya. Di sini pertanyaannya reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya diberikan jadi 2, yakni titik-titik dan titik-titik. Nah, titik-titik yang pertama ini blank yang pertama tadi, titik-titik yang kedua ini blank yang kedua. Jadi kita bikin 2 blank nanti. Blank yang pertama tadi jawabannya reaksi searah dan reaksi 2 arah. Jadi kita klik di sini reaksi searah. Nah, terus kita insert blank reaksi 2 arah. Nah, kita lihat. Nah, jadi jawabannya bakal 2 kayak gitu. Pokoknya diedit semenarik mungkin nantinya. Nah, untuk question selanjutnya kita mau nyoba select for list. Nah, jadi ini kayak mirip-mirip kayak multiple choice, cuman di sini nanti kita milih mana yang benar gitu dari pertanyaannya. Di sini aku mau ngasih soal perhitungan. Tadi kan ada reaksinya ya, reaksinya nggak ketulis lagi, kita bikin manual lagi aja. Nah, di pilihannya tadi jawabannya 0,4 mol. Sini ada 0,8, 0,6, 0,5, 0,4, 0,2. Kita ketik aja di sini tadi answer yang pertama 0,8 mol. Karena jawaban yang benar tadi 0,4, kita checklist yang 0,4. Tuh. Terus kita lihat di slide view. Nah, jadi kayak gitu nih. Nah, untuk question selanjutnya kita mau nyoba drag the word
Nah, di sini tuh kayak nyocokin gitu. Nanti kita lihat di sini nih. Sini pertanyaannya, pasangkan pernyataan di bawah ini dengan benar. Perintahnya di sini, kita klik di sini. Terus di sini ada kita mau masuk sesuai dengan asas Chatelier. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi yang menyerap. Jadi bagian menyerap ini nanti bakalan jadi jawaban. Nah, kita copy sampai situ, sini. Terus ini kan tadi jawabannya menyerap, kita klik menyerap. Terus kita lanjut di sini sampai sini. Setelah itu melepas. Ini merupakan bunyi kunci Chatelier ya. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Nah, gitu. Nah, untuk question terakhir, kita mau nyoba esai. Nah, esai ini udah nggak asing lah ya, kita sering nemuin soal-soal esai. Jadi kita masukin soalnya di sini. Nah, udah kayak gini, kita lihat. Kita edit aja. Nah, kita udah nyoba 11 tipe quiz. Karena backgroundnya masih polos gini, kita ini aja apply to all. Ya, otomatis pindahkan semua. Udah. Setelah itu kita bisa edit di player. Nah, di sini kita checklist semua. Ada show question number, ada show award point, show question list, show result, navigation kita pakai submit one question at a time, karena biasanya kalau online kita pakai kayak gini. Ada color, ada text label. Nanti text label ini ada next, before next gitu. Di sini kita bisa ganti apapun, tapi udah saya edit next. Setelah itu kita apply and close, terus kita preview biar kita lihat tampilannya. Nah, di sini kalau kita pakai window pakai ini, terus ini kalau pakai tablet landscape, ini tablet portrait, ini kalau kita pakai HP landscape, pakai HP portrait. Kita pakai juga pakai window desktop. Nah, kita bisa start quiz. Nah, di sini tampilannya itu soalnya itu random gitu, jadi ngacak. Tulis dulu berapa jawabannya, dan next, terus continue. Nah, ini kita coba ini satu-satu ya. Reaksi kimia berdasarkan sifat langsungnya diberikan menjadi dua, yaitu dan next. Terus kita kayak isi-isi aja lah ya, ini buat nyoba. Nah, di sini kita masangkan yang kayak tadi itu. Sesuai dengan asas Chatelier, jika suhu dinaikkan maka reaksi akan bergeser ke arah yang ingin menyerap, kalor, atau reaksi endoterm. Jika suhu diturunkan maka reaksi bergeser ke arah reaksi yang melepas kalor atau exotherm. Dan next. Terus reaksi searah yaitu reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk. Kita next. Nah, di sini ada soal kan hitungan tadi. Nah, di sini kita bisa milih jawabannya 0,4 mol. Kita next. Ini kayak yang multiple respon tadi, suatu sistem reaksi dalam keadaan seimbang bila ini kan bisa jawab lebih dari satu gitu kan ya. Nah, tadi di soalnya kita buat satu.
Nah ini, terus kita next. Nah ini yang mencocokkan tadi, cocokkan rumus KC pada persamaan berikut ini. Ini rumus KC NH3 ini. Terus H2O. Nah, ada kesalahan masuk tadi. Dan next, urutkan nilai KC dari terkecil yang terbesar. Ini yang ngurutin tadi nilai KC-nya. Kita urutkan saja. Next. Terus ini yang bagian pertama tadi, multiple choice. Nah, ini merupakan tampilan terakhir. Ada congratulations you pass. Jadi tadi jawabannya kita dapat nilai 80 poin dengan KKM-nya 80, jadi kita udah lulus. Tuh. Oh ya, bagian terakhir tadi masih ada yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan tadi, ini bagian result. Ini merupakan feedback terakhir setelah kita ngerjain. Congratulations you pass. Kita bisa ganti kata-kata lain, misal good job gitu, atau apa gitu. Udah. Setelah itu kita bisa mempublishnya dengan klik publish di My Computer. Di sini project name-nya reaksi keseimbangan kimia. Terus di sini tempat kita nyimpen, terserah kita mau nyimpen di mana. Di sini saya akan nyimpen di sini ya. Nah di sini. Pokoknya diingat-ingat gimana kalian nyimpennya. Terus publish. Nah jadi udah ke publish dalam bentuk folder tadi, kita bisa open. Nah di sini nih. Jadi udah ke publish. Terus selain di situ kita juga bisa mempublish dalam bentuk Word. Bisa publish. Sedikit lama ya. Nah udah ke publish. Jadi udah selesai, jadi kita tinggal nge-share aja folder tadi. Selain itu kita bisa nge-share di dokumen kita. Kita share. Kurang lebih seperti itu tutorial cara membuat soal kuis di aplikasi iSpring. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.